Selamat datang di channel Dakwah Islam. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini untuk menyebarkan kebaikan lebih banyak lagi. Sampai tahu nggak orang NU itu? Bedanya orang NU dengan yang lain. Sampai ini tahu nggak? Apa? Ya berarti nggak tahu sampai tanya apa gitu. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis orang NU itu. Paham sampean? Dulu sampean dengan namanya Azhari, M-Top yang ngebom di Indonesia ini. Orang mana itu? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit kalau ngebom Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia kok ngebom Indonesia, itu otaknya miring itu. Orang NU tidak usah diajari soal menyintai ini. Saya ini kemarin satu-satunya kiai atau kiai pertama, mudah-mudahan akan terus kiai pertama yang mendapat anugerah tentang hak asasi manusia, pejuang hak asasi manusia. Saya pidato di hadapannya orang-orang pinter-pinter. Wah, tidak ada yang tidak dokter itu. Profesor, dokter. Padahal saya itu intelek kendilen. Pesantren tos yang tidak pernah sekolah, kecuali sekolah intelek kendilen itu dari kendil itu loh, ngeliwat sendiri di pesantren itu. Saya hanya mondok di Lirboyo, kemudian di Krapyak Jogja, kemudian di ayah saya sendiri Rembang karena kurang biaya. Saya ngomong sama hadirin ketika penyerahan anugerah itu, saya tidak tahu apa yang namanya HAM yang dicetuskan di Barat pada abad ke-7. Saya tidak tahu apa itu nasionalisme. Saya tidak tahu. Isme itu dari Barat saya tidak tahu. Kalau Gus Dur tahu karena dia pernah sekolah, karena beliau intelek, orang kota. Saya ini orang desa. Tahu saya, kiai saya di pesantren mengatakan kepada saya bahwa Indonesia ini rumah kamu. Itu saja. Dan itu yang saya apalkan sampai sekarang. Kiai saya mengatakan Indonesia itu adalah rumahmu. Kamu sujud di tanah Indonesia itu. Kamu menghirup udara Indonesia itu. Itu saja. Saya tidak tahu ini ada kaitannya dengan nasionalisme atau tidak. Nah, ini kebanyakan kiai NU itu begitu. Dulu Kiai Sirajuddin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Hashim As'ari, Kiai Muhaimin, Kiai Baidawi, Kiai Maksum, segala macam itu di sana ketika sekolah, ketika ngaji di Mekah. Mekah pada waktu itu ngajinya di Masjidil Haram. Itu setiap kali kiai-kiai itu di Multazam, yang saya tahu adalah Kiai Hashim As'ari dengan kawan-kawannya yang dari Malaysia, dari Pakistan semua. Itu apa yang tidak pernah lupa dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Mereka memohon kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau bicara tentang kebangsaan jangan dengan orang NU. NU itu senajan kecewa. Jadi sekarang banyak NU kecewa. Karena dianggapnya kok enggak ada menterinya yang NU itu. Mereka lupa bahwa wakil presiden itu NU. Mereka lupa Pak Mahfud MD itu NU. Dia orang Madura. Orang Madura kok enggak NU, itu sudah lupa pusernya itu. Belum di tanah Jawa sana
terkenalnya itu orang Madura itu agamanya NU. Itu terkenalnya di mana-mana. Kok ada orang Madura kok tidak NU, itu muskil saya. Loh, ini kesambet di mana? Iya. Itu sekarang banyak yang kecewa, ya Allah. Biasanya menteri agamanya kan NU. Kok sekarang enggak NU? Nah, apa itu? Tentara. Loh, tentara apa enggak boleh NU? Loh, orang itu enggak ngelihat ini mau bupati aja NU kok. Malah pembantu pengurus wilayah NU. Bupati tadi itu. Jadi, tapi bagaimanapun kecewanya orang NU dengan Pak Jokowi yang tidak memasukkan orang NU ini kok mau sidik gitu maksudnya. Tapi tidak akan macam-macam. Karena kesetiaan, loyalitas daripada Nahdlatul Ulama itu kepada Indonesia, bukan kepada pemerintah. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. Sampai yang tua-tua ini masih ingat. 32 tahun NU dipinggirkan. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu, itu yang namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Bareng-bareng yang lain, Parmusi sak piturute itu yang tidak punya umat itu, yang punya umat mau NU tok. P3 itu warisan barokah dari Pak Harto. Berarti semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. NU bisa. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah itu. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Mulai Mintarja, Naro, sampai Hasan Mitariam semua. Yang belakangan ketika Pak Harto lengser, baru orang NU Hamzah Has naik jadi pimpin. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Boleh NU kecewa, tapi tidak bakalan sampai terus NU sekarang sudah Indonesia bukan harga mati. Tidak bisa, tetap Pancasila. Kenapa? Karena ikut bikin negara ini yuk. NU ikut bikin ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika itu ikut terlibat pembikinannya itu, dan itu basisnya di desa-desa. Di desa-desa itu, nah ini yang perlu saya tegaskan, saya ulang-ulang untuk orang-orang desa ini. Sebab orang NU itu orang desa. Orang desa itu kalau dari segi normanya itu paling dekat dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang desa itu dipimpin oleh kiai yang tidak formal, kiai yang tidak pejabat, tapi diikuti oleh orang-orang. Kiai-kiai itu mempunyai ilmu yang tidak sembarang ilmu, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil qiyamah. Pertanggungjawaban ilmiah yang paling otentik itu kiai-kiai NU. Karena
bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Ustadz-ustadz yang sering bicara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Seolah-olah Kanjeng Rasul itu tetangganya. Nanti akan ditanya. Sebab orang yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang mengatakan ini dawuhnya Nabi tapi bukan, tidak jelas dari mana. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau kiai-kiai NU mengatakan innamal a'malu binniyat, dawuhnya Kanjeng Nabi, dia bisa mempertanggungjawabkan, saya dengar ini dari kiai saya. Terus ada mode baru, Islam yang petendengan. Nah itu dari mana? Ya dari luar negeri. Negeri kalau bangsa yang saya ceritakan pertama tadi dari barat. Kalau yang saya ceritakan belakangan yang tentang keberagaman ini dari Timur Tengah. Timur Tengah kan gagah-gagah, galak-galak itu. Lalu timbullah orang-orang Jakarta galak-galak, petentengan. Terus Surabaya juga galak, Pamekasan ikut-ikut galak. Nah ini kalau orang-orang NU ketularan itu ya lucu. Orang NU itu dari ajaran kiai-kiainya dari dulu itu beragama itu santai. Beragama itu santai. Sebab dalilnya itu, nah ini soal bilang dalil. Oh, Jakarta sampai ngomong sudah dalil ditanya, ini hadis oke apa doib, tanya ini. Rawinya siapa? Kalau dibilang Quran, ini surat berapa, ayat berapa, di Quran pojok yang sebelah mana? Tanya. Kalau kiai-kiai NU dan masyarakat NU yang menjadi santri-santrinya itu sudah menjadi budaya. Budaya itu apa? Sudah tidak pakai dalil-dalilan. Kiai itu dalilnya banyak sekali. Tidak mau satu tok. Ada yang dalilnya mau siji dibawa kemana-mana. Dalilnya katanya balihu ani walau ayat. Nah, walaunya tidak dimaknani apa? Walau tidak paham maknanya walau. Oh ya ini maksudnya apa nggak tahu. Pokoknya dua ayat itu sudah peteta-peteta ke sana kemari. Nah kalau NU itu dalilnya banyak. Sampai dengar lihat saja ke Bahsul Masail itu. Bahsul Masail itu biasa di NU itu bihi kaulani. Ada dua kaul. Karena kiai sana mendapatkan makhot ini dari sini, kiai ini dapat makhot dari sini, saking kayanya. Malah ketika membahas bank itu sampai dua kali diulangi lagi, tetap bihi salah satu akwali, tiga pendapat. Jadi wong NU kenak banget itu, wong ada tiga kok. Aku malah kiai sing ngalal no. Aku ikut kiai yang mengharamkan karena saya hati-hati. Enak sekali, santai. Bab kiai NU punya dalil, tahu ada dawuh Gusti Allah wa ma ja'alallah fiddini min haraj. Tuhan tidak tahu bahwa inna dina yusun, dawuh Kanjeng Nabi. Mau dengar siapa sampean kalau tidak mau dengar Kanjeng Nabi? Kalau soal agama mau dengar siapa? Ini hadis sahih. Kalau tanya ini hadis sahih apa enggak? Mentari di Bukhari ada, di Muslim ada, di mana-mana ada. Sumbernya dari Siti Aisyah. Bukan ad-dinu yusrun. Dawuhnya Kanjeng Nabi bukan ad-dinu yusrun, tapi innad dina yusrun. Kalau tidak ngaji nggak tahu bedanya ad-dinu yusrun dengan innad dina yusrun. Innad dina yusrun, sungguh agama itu mudah. Kenapa kok
Orang-orang di sana pada kesulitan karena dawuhnya Kanjeng Nabi seterusnya, walai yusaddaddin illa ghalaba. Agama ini sungguh mudah, tapi kalau kamu mau memberat-beratkan agama, kamu sendiri yang kewalahan. Walai yusaddaddin illa ghalaba. Capek kamu beragama pertentangan. Loh, itu kan hadis. Loh, sudah hadis oke itu masih tanya. Itu kan hadis. Memangnya firman Allah ada? Ada. Allah berfirman tidak hanya yuridullahu bikumul yusra titik, tidak. Tapi diteruskan wala yuridu bikumul usra. Ngerti enggak ilmu Quran kan? Tidak hanya yuridu bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra titik, tidak. Terus yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Apa maknanya ini? Enggak tahu, ngaji. Enggak mau ngaji, maunya pidato aja. Yuridullah, Tuhan menghendaki bikum semua kalian. Al yusra, mudah, gampang. Tuhan menghendaki kamu gampang. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kamu kesulitan. Ini takkid juga. Tuhan tidak menghendaki kita. Di surat Toha, Tuhan menurunkan Quran ini apa? Lalitasqa. Kalau sampean merasa berat beragama Islam, berarti sampean kudu hijrah dari ustadz kamu. Hayya 'alal falah.